Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Pasti baik-baik aja kan? Nah, pada bosen gak sih di rumah terus? Nah, kalau adik-adik di rumah pada bosen, mending kita baca buku aja nih adik-adik. Karena dengan membaca, kita bakal dapat ilmu yang bermanfaat, supaya kita bisa menjadi orang yang pintar nanti di kemudian hari adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik suka membaca, pasti adik-adik bingung ya cara menata buku yang baik dan benar itu gimana supaya terlihat rapi dan gak berantakan adik-adik. Karena Karyas lagi baca buku banyak banget nih adik-adik. Mau lihat berantakannya gimana? Nih, lihat nih. Nih adik-adik. Banyak banget kan dan berantakan banget kan kalau begini. Nanti kita bakal pusing nih. Kalau berantakan begini, kita bisa dimarahin mama nih adik-adik. Mending kita tata buku yuk. Ikutin kakak gimana cara kakak untuk menata buku supaya terlihat rapi, bersih, dan tidak berantakan adik-adik. Supaya kita nggak dimarahin sama mama. Nah adik-adik, udah lihat kan gimana berantakannya buku kakak. Aku pusing banget di kamar kakak pada banyak buku dan pada berantakan. Mending ikutin kakak yuk supaya kalian tahu gimana caranya menata buku yang baik dan benar supaya bukunya terlihat rapi dan tidak berantakan biar nggak dimarahin mama. Nih lihat adik-adik, banyak banget kan buku kakak. Ini ada buku besar, ini buku sekolah kakak loh. Adik-adik juga sekolah kan? Pasti punya buku juga. Nah supaya nggak berantakan kita tata nih. Ada buku pelajaran, ada buku cerita. Banyak banget nih adik-adik dan berantakan banget. Yuk kita coba tata yuk. Nah pertama-tama adik-adik kita harus menatanya dengan ukuran yang paling besar adik-adik. Jadi ukuran yang paling besar kita taruh di paling belakang supaya terlihat rapi seperti anak tangga. Nah ini yang paling besar nih buku yang kakak punya. Nah ini bakal ditaruh di paling belakang. Nih juga ada yang besar nih adik-adik. Nah kalau yang udah besar semua di belakang, kita cari nih yang lebih kecil supaya membentuk anak tangga, supaya terlihat rapi. Nih adik-adik, udah ada yang lebih kecil lagi di depannya. Nah nanti bukunya adik-adik ditata seperti ini ya. Nanti adik-adik mengurutkannya dari yang paling besar hingga yang paling kecil supaya membentuk anak tangga, supaya rapi kelihatannya, supaya nggak dimarahin mama adik-adik. Mau lihat hasil Karyas menata buku dari yang paling tinggi sampai yang paling kecil? Lihat yuk. Nih adik-adik, udah rapi kan buku kakak? Nah jadi buku yang kakak punya tadi kakak urutin dari yang paling besar sampai yang paling kecil adik-adik supaya membentuk tangga, supaya terlihat rapi dan bersih. Seperti ini adik-adik kalau sudah rapi. Nah adik-adik udah lihat kan gimana cara kakak menata buku kakak yang berantakan. Nah adik-adik jangan lupa membaca buku ya. Karena buku itu sangat penting banget untuk adik-adik supaya adik-adik tambah pintar, tambah cerdas, supaya berguna bagi negara kita Indonesia. Nah adik-adik, kalau sudah membaca buku jangan ditaruh begitu saja ya, karena nanti bisa berantakan. Nah kalau berantakan nanti kita bakal pusing adik-adik kalau misalnya rumah kita berantakan. Nah adik-adik bisa menata buku-buku adik-adik seperti yang Kak Karyas tadi lakuin. Taruh buku yang paling besar di belakang dan yang paling kecil nanti di depan supaya membentuk anak tangga, supaya bukunya terlihat rapi dan adik-adik bisa enak deh belajar di rumah. Sekian ya adik-adik, jangan lupa untuk membaca buku dan menata bukunya supaya rapi. Dadah.